Halo, perkenalkan nama saya Sherly Cahyani Marpaung, mahasiswa agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai atmosfer, air, dan suhu sebagai lingkungan abiotik yang mempengaruhi ekosistem tanaman. Yang pertama, ada atmosfer. Atmosfer merupakan campuran dari gas-gas yang tidak tampak dan tidak berwarna. Sifatnya kompresibel, atau lapisan bawah lebih padat daripada lapisan di bawahnya. Atmosfer tersusun dari 4 gas pokok, yaitu oksigen, nitrogen, argon, dan karbon dioksida. Atmosfer juga memiliki beberapa gas pendukung, antara lain neon, helium, metane, kripton, hidrogen, xenon, ozon, serta radon. Dalam atmosfer ada yang namanya efek rumah kaca. Efek rumah kaca sangat dibutuhkan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi, karena tanpa efek rumah kaca, planet ini akan menjadi sangat dingin. Akan tetapi, apabila gas-gas tersebut telah berlebihan di dalam atmosfer, akan mengakibatkan pemanasan global, dan tumbuh-tumbuhan tak akan mampu menyerapnya. Kedua, ada angin. Angin adalah udara yang bergerak yang dihasilkan oleh pemanasan permukaan bumi dengan karakteristik tidak merata oleh matahari. Karena permukaan bumi terbentuk dari berbagai formasi, lapisan tanah dan air, sehingga menyerap radiasi matahari secara tidak merata. Angin memiliki fungsi secara umum. Yang pertama, mengangkut udara dingin dan juga udara hangat. Yang kedua, menggerakkan awan dan kabut. Yang ketiga, mencampurkan udara sehingga perubahan suhu tidak terlalu mencolok. Keempat, mempengaruhi tumbuhan secara langsung maupun tidak langsung. Angin memiliki pengaruh pada tumbuhan. Pengaruh angin pada tumbuhan dibagi menjadi 3. 1. Pengaruh angin secara langsung pada tumbuhan. Angin berpengaruh terhadap media perantara penyebaran tepung sari pada penyerbukan bunga. Munculnya angin diakibatkan adanya perbedaan tekanan udara di 2 tempat yang berbeda. Selain itu, angin dapat membantu dalam mensuplai karbon dioksida untuk pertumbuhan tanaman dan juga mempengaruhi temperatur dan kelembapan tanah. Kedua, pengaruh angin secara tidak langsung pada tumbuhan. Dan ketiga, penyerbukan dan penyebaran tumbuhan. Air adalah zat kimia yang transparan, tidak berasa, tidak berbau, dan hampir tidak berwarna, yang kesemuanya merupakan unsur utama aliran danau dan lautan bumi, dan cairan dari sebagian besar organisme hidup. Siklus hidrologi. Sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Siklus hidrologi bergerak secara kontinu dalam 3 cara yang berbeda, yaitu 1. Evaporasi atau transpirasi, 2. Infiltrasi atau perkolasi di dalam tanah, 3. Air permukaan. Penggolongan air secara umum, air digolongkan ke dalam 2 jenis, yaitu pertama, air tanah atau groundwater adalah air yang terdapat di bawah permukaan tanah dan tidak dapat dilihat secara langsung. Yang kedua, air permukaan atau surface water adalah air yang terdapat di atas permukaan bumi dan tidak terinfiltrasi ke dalam bumi. Air memiliki peranan pada tumbuhan. Yang pertama, aktivator enzim. Yang kedua, pereaksi dalam reaksi hidrolisis. Ketiga, sumber H dalam fotosintesis. 4. Penghasil O2 dalam fotosintesis. 5. Pelarut dan pembawa berbagai senyawa. 6. Menjaga setiap sel yang penting. 7. Pemacu respirasi. 8. Mengatur keluar masuknya zat. Dan 9. Mendukung tegaknya tanaman. 10. Agensia penyebaran benih tanaman. 11. Mempertahankan suhu tanaman agar tetap.